Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Yoga Prastia, NIM 202102317. Di sini saya akan menerangkan tentang dasar sistem tenaga listrik. Yang pertama, dasar teori listrik. Ada tegangan. Tegangan sendiri adalah beda potensial atau disebut voltage yang bekerja untuk mengerjakan suatu muatan pada elemen ataupun komponen dari suatu terminal ke terminal lainnya. Lalu ada arus. Arus listrik merupakan kondisi mengalirnya elektron dengan kontan waktu terus-menerus pada media rambat karena perbedaan jumlah elektron di lokasi-lokasi yang jumlah elektronnya berbeda-beda. Di sini kita lanjut ke pengertian resentansi dan kapasitansi dan induktansi. Yang pertama, resistensi. Tiap konduktor listrik memberi perlawanan atau tekanan terhadap mengalirnya arus listrik, dan hal ini dinamakan resistansi. Resistansi dari penghantar saluran transmisi adalah penyebab yang terpenting dari rugi-rugi daya pada saluran transmisi atau power loss. Lalu ada kapasitansi, yaitu suatu saluran transmisi akibat beda potensial antara penghantar. Kapasitansi menyebabkan penghantar tersebut bermuatan seperti terjadi pada plat kapasitor bila terjadi beda potensial di antaranya. Kapasitansi antara penghantar adalah muatan per unit beda potensial. Lalu induktansi, saluran yang terdiri dari penghantar pada keadaan yang sama. Semua berat adalah identik yang membagi arus rata yang mengatur di dalamnya. Lalu pengertian resistif, induktif, dan kapasitif. Resistif merupakan beban yang hanya terdiri dari komponen ohm. Alat listrik yang termasuk beban resistif bekerja berdasar prinsip resistor, sehingga arus listrik yang melewatinya akan terhambat dan akibatnya alat listrik tersebut akan menghasilkan panas. Lalu induktif merupakan beban yang terdiri dari kumparan kawat yang dililitkan pada suatu inti seperti koil, transformator, dan solenoid. Beban induktif dapat mengakibatkan pergeseran fasa pada arus sehingga bersifat tertinggal sebesar 90 derajat terhadap tegangan. Lalu untuk kapasitif merupakan beban yang memiliki kemampuan kapasitasi atau menyimpan energi yang berasal dari pengisian elektrik pada suatu rangkaian listrik. Lalu kita lanjut ke pengertian resistor, induktor, dan kapasitor. Resistor merupakan tahanan listrik yang ada pada sebuah penghantar yang dimana dilambangkan dengan huruf R. Tahanan merupakan komponen yang didesain untuk memiliki besar tahanan tertentu. Berikut ada rumus resistor, yaitu R sama dengan V per I, di mana R yang artinya tahanan dengan satuan ohm, dan V tegangan dengan satuan volt, dan I arus dengan satuan ampere. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator merupakan komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitansinya adalah farad. Kapasitor sendiri merupakan komponen elektronika yang terdiri dari dua plat konduktor yang umumnya terbuat dari logam dan isolator yang diantaranya sebagai pemisah. Dan dalam rangkaian elektronika, kapasitor sendiri disingkat dengan huruf C. Induktor merupakan komponen elektronika pasif yang sering ditemukan dalam rangkaian elektronika, terutama pada rangkaian yang berkait dengan frekuensi radio. Bunyi hukum Kirchhoff 1 dan 2 Ohm Faraday gaya Lorentz. Hukum Kirchhoff 1 berbunyi yang menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk dalam suatu percabangan sama jumlahnya arus yang keluar percabangan.
atau jumlah arus pada suatu titik sama dengan 0. Di sini juga tertulis rumus-rumus hukum Kirchhoff. Lalu ada hukum Kirchhoff 2. Sementara hukum Kirchhoff 2 menyatakan bahwa di dalam suatu rangkaian tertutup, jumlah gaya listrik dan penurunan tegangan sama dengan 0. Penurunan tegangan sama dengan 0 berarti tidak ada energi listrik yang hilang dalam rangkaian tersebut. Hukum Ohm pada awalnya terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama yaitu definisi dari hambatan, yaitu V sama dengan IR. Hubungan tersebut seringkali dinamai dengan hukum Ohm. Namun, Ohm juga menyatakan bahwa R merupakan suatu konstanta yang tidak tergantung pada V ataupun I. Hukum Faraday. Berdasarkan hukum yang dilakukan tersebut, Michael Faraday menyimpulkan dengan dua pernyataan seperti berikut ini. Bunyi hukum Faraday yang pertama, setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik yang diinduksi oleh kumparan tersebut. Lalu, bunyi hukum Faraday 2, tegangan GGL induksi di dalam rangkaian tertutup adalah sebanding dengan kecepatan perubahan flux terhadap waktu. Dan di mana ada rumus yang berketerangan dengan GGL induksi volt dan N jumlah lilitan kumparan, delta perubahan flux magnetik, dan delta T selang waktu. Lalu kita lanjut hukum gaya Lorentz. Bunyi dari hukum Lorentz adalah berikut. Jika penghantar berarus diletakkan di bagian dalam medan magnet, maka akan timbul gaya pada penghantar tersebut. Artinya, jika arus listrik mengalir semakin besar, artinya gaya yang bekerja juga akan semakin besar, dan batang penghantar akan bergulir kepada semakin cepat. Jika polaritas sumbu diubah, penghantar akan bergerak berlawan arah dengan gerakan sebelumnya. Dan di sini ada keterangan untuk gaya Lorentz tersendiri. Kita masuk ke diagram mesin-mesin listrik. Di sini hanya terpapar gambar yang sudah saya masukkan ke dalam PPT. Lalu kita masuk pengertian motor induksi satu fasa. Motor induksi satu fasa adalah satu jenis dari motor-motor listrik yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik. Motor induksi memiliki sebuah sumber energi listrik, yaitu di sisi stator, sedangkan sistem kelistrikan di sisi rotornya diinduksi melalui celah udara dari stator dengan media elektromagnet. Lalu motor induksi satu fasa terdiri atas dua komponen, yaitu stator dan rotor. Motor induksi terdiri atas kumparan stator dan kumparan rotor yang berfungsi membangkitkan gaya gerak listrik akibat dari adanya arus listrik bolak-balik satu fasa yang melewati kumparan-kumparan tersebut hingga terjadi suatu interaksi induksi. Prinsip kerja motor DC. Kumparan ABCD terletak dalam magnet-magnet serba sama dengan kedudukan sisi aktif AD dan JB yang terletak tepat lurus arah flux magnet, sedangkan sisi AB dan DC ditahan pada bagian tengahnya, sehingga apabila sisi AD dan BC berputar karena adanya gaya Lorentz, maka kumparan ABCD akan berputar. Di sini kita lanjut dengan prinsip kerja generator AC. Yang pertama, prinsip dasar generator AC, arus bolak-balik menggunakan hukum Faraday yang menyatakan jika sebatang penghantar berada pada magnet yang berubah-ubah, maka penghantar tersebut akan berbentuk gaya listrik. Besar tegangan generator berbentuk pada kecepatan putarannya dan medan magnet. Lalu lanjut transformator. Pengertian transformator atau trafo merupakan peralatan listrik yang mengubah bentuk energi listrik menjadi suatu bentuk energi listrik yang lainnya. Jenis-jenis trafo, yang pertama ada step up, kedua step down, yang ketiga auto transformator,
Di sini ada bagian-bagian trafo yang terdiri dari inti besi, lalu ada kumparan primer dan kumparan sekunder, ada minyak trafo, isolator bushing, dan tangki konservator. Ada juga katup pembuangan dan pengisian, oil level, pernapasan trafo, pendinginan trafo, tap changer trafo. Nah, tadi merupakan bagian-bagian dari trafo. Sekian dari pengertian yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Hendy, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.